Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Sion Hill Morning Message. Balik lagi bersama saya Melda buat nemenin kalian semua di Sion Hill Morning Message kali ini. Nah, kita mau dengerin puji-pujian dari worship team Sion Hill Jakarta tentunya, dan message dari Pastor Lenny. Jadi kita langsung aja ya ke dengerin puji-pujian dari Sion Hill Worship Team. Tuhan, kembali lagi saudara dan saya boleh bersama-sama dapat berhimpun, dapat bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan November di minggu yang pertama ini. Puji Tuhan, saudara dan saya masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Biar firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan saudara. Pada saat pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Oh, hari-hari ini saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk terus mengucap syukur, untuk terus berseru, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Tidak gampang untuk mengucap syukur saudara, apalagi kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit, mungkin saudara tidak bisa apa-apa, mungkin saudara tidak bisa melakukannya, mungkin saudara dalam keadaan susah.
Wah, bagaimana kita mengucap syukur? Tetapi kebenaran firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu saya akan bacakan kebenaran firman Allah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saudara baca di rumah, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus kita ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan, ya kalau lagi susah, lagi sakit, mungkin kita tidak bisa mengucap syukur. Kita dapat mengucap syukur kalau kita menerima berkat saja. Tetapi firman Tuhan dalam segala hal, dalam susah, dalam percobaan, dalam sakit, apapun yang kita derita pada hari-hari ini, ucapan syukur itu harus keluar dari mulut kita. Ya, mengucap syukur. Kalau kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, pasti beban yang ada di dalam hidup kita, ya masalah yang kita alami, pasti itu akan terlepas, pasti itu akan hilang. Karena apa? Karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan sehingga kita bisa mengatasinya. Kita bisa melawan segala apapun yang ada. Ya, karena apa? Karena ada Yesus, ada ucapan syukur kepada Tuhan, dan di situ saudara dan saya diberikan kekuatan. Mengucap syukur dalam segala hal, saudara, ya. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan kita terus dan selalu mengucap syukur. Jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka mengeluh. Jangan suka, sekarang banyak orang yang suka mengeluh dalam keadaan begini, mengeluh, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh ada pada saat pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, ya. Oh, itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Sebab itu ucapkan syukur, berterima kasihlah kita kepada Tuhan. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita masing-masing, ya. Sebab itu firman Allah katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Yang pertama yaitu kita, ya, agar kita selalu mengucap syukur. Segala sesuatu bekerja bersama-sama, ya, dengan tidak ada kebetulan, semuanya ada hikmatnya, ya. Segala sesuatu kita harus kerjakan bersama-sama, ya. Kita harus mengucap syukur, karena kalau kita bekerja bersama-sama dengan ucapan syukur, semuanya selesai dengan baik, ya. Rasanya pekerjaan kita ringan, ya kan. Segala yang kita kerjakan, ya, itu semuanya ringan. Kita bisa kerjakan itu dengan baik, dengan selalu mengucap syukur. Mungkin kalau orang lain katakan, aduh, pekerjaannya berat sekali, ya, pekerjaannya aduh banyak masalah. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, dan kita kerjakan itu dengan baik, dengan selalu berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, maka semua apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, itu semuanya kita bisa kerjakan dengan baik. Karena apa? Karena ada Yesus yang selalu menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi mengucap syukur, pekerjaan apapun pasti, ya, terselesaikan dengan baik. Pasti kita bisa atasi dengan baik. Karena apa? Sekali lagi ada Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya. Yang kedua, ya, agar kita selalu mengucap syukur, ya. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami tidak sebanding dengan, ya,
dengan kekuatan, pasti ya tidak melebihi kekuatan kita. Ya, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena ada Yesus. Kita aduh Tuhan, kok cobaan saya berat banget. Kok Tuhan, kenapa masalah saya kok berat banget? Ya, seringkali kita mengeluh. Tadi saya sudah katakan suka mengeluh. Manusia suka mengeluh dan mengeluh. Ya, tetapi kembali firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya. Tuhan tidak mau supaya kita terus mengeluh. Dengan mulut kita katakan, terima kasih Tuhan. Masalah yang aku hadapi, masalah yang aku jalani, pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik. Sehingga masalah itu aku bisa hadapi dengan baik. Karena apa? Aku ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ya, masalah kita tidak melebihi kekuatan kita. Ya, karena ada apa? Karena ada jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan memberikan jalan keluar yang baik. Sehingga kita bisa melakukannya. Bisa mengatasinya dengan baik. Sebab itu terus kita mengucap syukur. Terus kita katakan terima kasih Tuhan. Masalahku sudah tidak ada lagi. Masalahku sudah sudah dihancurkan ya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga aku bisa mengatasi itu dengan baik. Puji Tuhan. Yang ketiga ya, agar kita selalu mengucap syukur. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Apapun ya yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada beserta dengan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah biarkan saudara sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah biarkan saudara menjalani hidup ini sendiri, tetapi ada Yesus, ada Tuhan yang akan menolong saudara, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa, sekali lagi, sehingga saudara mampu menghadapi itu dengan baik. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita. Amin. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan katakan, mengucaplah syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sebab itu tetaplah selalu dekat dengan Tuhan. Karena di situ kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita. Sebab itu firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya. Setiap kita melakukan sesuatu, kita datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan terima kasih atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan ya sungguh baik di dalam hidup ini. Orang apalagi hari-hari ini orang katakan susah. Orang berkata tidak ada jalan yang terbaik. Tetapi anak-anak Tuhan, saya boleh melihat tuh yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan tidak pernah biarkan. Sebab itu berserahlah kepada Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan. Di situ saudara dan saya ada, dan kita boleh selalu katakan bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai ayat yang terakhir dia katakan, ada mujizat kalau kita mengucap syukur ya. Ada kuasa, ada mujizat yang akan kita alami kalau kita terus ya mengucap syukur.
kalau kita berseru kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, yang sakit, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan, saya sudah sehat. Kita aminkan, mujizat terjadi ya dalam segala hal. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, saya boleh sehat, saya boleh diberkati oleh Tuhan, ya saya bisa mengatasinya dengan baik, ya selalu mengucap syukur. Di situ mujizat Allah terjadi. Amin saudara. Jadi terus kita katakan kepada Tuhan, terima kasih, bersyukurlah kepada Tuhan apapun yang kita alami. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita alami, dan kita boleh selalu katakan, kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan untuk tetap berdiri, untuk tetap selalu dekat dengan Tuhan, untuk tetap selalu berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Biar firman Allah boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya. Firman Allah boleh menjadi kekuatan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Ya, mungkin di antara saudara pada pagi hari ini dalam keadaan sakit, ya mungkin beban saudara begitu berat, ya sehingga saudara tidak bisa mengucap syukur, sehingga saudara tidak bisa berdoa, ya mungkin saudara dalam keadaan lemah, mungkin saudara katakan, Tuhan kok hidup saya tidak ada kemajuan, kok hidup saya begini-begini saja, ya suka mengeluh, ya suka suka mengeluh, tidak, oh Tuhan kok, ya pokoknya suka mengeluh, ya karena keadaan sekarang ini. Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukur. Saya akan berdoa, saudara berdoa di rumah, dan saya akan berdoa dari tempat ini, supaya saudara boleh diberikan kekuatan, mujizat terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Karena di dalam mengucap syukur, firman Tuhan katakan, di situ mujizat Tuhan akan tercurah buat saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur, kami mau selalu berterima kasih dalam segala hal, apapun yang kami hadapi. Terus dengan mulut kami, dengan hidup kami terus mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik buat di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Pagi hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka dalam keadaan lemah, mungkin mereka dalam percobaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap orang yang selalu mengucap syukur. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, mengalirlah darah-Mu, oh Tuhan, di setiap pribadi anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Allah, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk mereka, firman-Mu boleh menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih kekuatan kuasa Roh Kudus boleh bekerja pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Kau sungguh baik dan teramat baik. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara dan saya sudah mendengarkan kebenaran firman Allah tentang mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu, kerjakanlah itu, ya. Jangan cuma dengar saja, tetapi kita tidak mau melakukan. Sebab itu kita mau mendengar dan kita akan lakukan itu. Terus kita katakan terima kasih Tuhan, mengucap syukur terus kepada Tuhan. Pasti saudara akan diberkati dan sudah diberikan kekuatan. Puji Tuhan.
kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Sebab itu hari-hari ini saudara tetap sehat ya, mengikuti protokol kesehatan pada saat-saat ini. Saudara rajin cuci tangan, rajin pakai masker, harus jaga jarak ya, jangan juga sering berkumpul-kumpul ya, jagalah kesehatan ya. Pasti kalau kita jaga kesehatan terus sambil kita berdoa kepada Tuhan, pasti saudara dan saya pasti sehat dan kuat ya. Kita akan kembali lagi minggu yang akan datang. Kita akan dapat bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita udah dengerin puji-pujian dari Sion Hill Worship Team. Kita juga udah dari Pastor Lenny. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memberkati kita. Apalagi buat hari-hari ini, kita makin dikuatkan kembali, makin diberkati. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hatinya rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Sion Hill Jakarta, saya akan memberikan info di sini. Di penghujung Sion Hill Morning Message. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap mentaati protokol pemerintah, dan tetap sehat. Minggu depan di Sion Hill Morning Message. God bless you.